Kita tahan dulu dialog kita saat ini Pak Agus dan juga Mas Raja karena kita akan mengikuti dulu sidang isbat penentuan 1 Syawal 1436 Hijriah dari Kementerian Agama Republik Indonesia. 1436 Hijriah. Dan kita sama tahu bahwa sidang isbat kali ini tadi sore diawali dengan pemaparan dari tim hisab dan ruqyat Kementerian Agama yang disampaikan oleh Bapak Cecep Nurwendaya yang telah menjelaskan, memaparkan posisi hilal pada saat ini, sore tadi tentunya, dari seluruh wilayah tanah air, bahkan dari belahan dunia yang lain. Bagaimana sesungguhnya posisi hilal pada waktu mutaakhir. Dan tadi kita sama mendengarkan bahwa meskipun bervariasi, tapi setidak-tidaknya yang tercatat di Pelabuhan Ratu bahwa posisi hilal itu berada pada ketinggian 3,11 derajat, lalu elongasinya adalah 5,72 derajat. Elongasi adalah jarak busur bulan ke matahari. Dan umur hilal itu adalah 9 jam 26 menit dan 52 detik. Itu artinya baik posisi hilal, ketinggian hilal maupun elongasi dan umur hilal semuanya berada di atas kriteria yang dipegangi oleh Indonesia bersama negara-negara Mabims, Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia tentu yang memegangi kriteria imkanur ru'yah. Kemungkinan hilal bisa dilihat itu ketika posisi hilal setidak-tidaknya pada ketinggian 2 derajat, elongasinya 3 derajat dan umur hilalnya, umur bulannya itu 8 jam. Data di Pelabuhan Ratu sudah di atas semua kriteria tadi. Dengan lain perkataan, sesungguhnya dari pendekatan hisab, maka sesungguhnya telah bisa memasuki kriteria imkanur ru'yah, bahwa hilal memang sudah dimungkinkan untuk dilihat. Nah, lalu kemudian dalam sidang isbat tadi kemudian kami mendapatkan laporan dari sejumlah titik yang kami tugasi untuk seluruh pelaku ru'yah melakukan penglihatan hilal, dan data yang kami terima setidak-tidaknya ada 3 tempat yang berhasil melihat hilal. Pertama adalah ada 4, mohon maaf saya koreksi. Pertama adalah yang di Bukit Condrodipo di Gresik, Jawa Timur. Itu ada 5 saksi, 5 orang yang berhasil melihat hilal dan telah disumpah oleh Hakim Pengadilan Agama di Gresik. Yang kedua di Tanjung Kodok, Lamongan, Jawa Timur, juga telah disumpah oleh Hakim Pengadilan Agama Lamongan. Yang ketiga di Bojonegoro, ini dilakukan oleh camat, dilihat saksinya camat dan oleh wakil bupati Bojonegoro, dan keduanya juga telah disumpah oleh Hakim Pengadilan Agama Lamongan, Jawa Timur, dan yang keempat adalah di Kepulauan Seribu. Jadi dengan adanya 4 titik yang berhasil melihat hilal, maka lalu kemudian seluruh peserta sidang isbat menyepakati bahwa karena sudah terlihat hilal, maka malam ini kita sudah memasuki 1 Syawal 1436 Hijriah. Dengan demikian, alhamdulillah pada tahun ini seluruh umat Islam Indonesia akan bersama-sama memasuki 1 Syawal dan akan bersama-sama melaksanakan sholat Id yang insya Allah akan diselenggarakan pada besok pagi pukul 7 pagi. Tentu kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta sidang isbat
yang langsung dihadiri oleh Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Ini bahkan Pak Din Samsudin ini karena besok harus menjadi imam dan khotib sholat id di Yogyakarta, beliau terpaksa harus menggunakan kereta api demi untuk menghadiri sidang isbat di Jakarta ini. Dan juga tentu terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pimpinan Ormas Islam, para peserta sidang isbat, para ulama, para kiai. Iya, pemirsa, itulah tadi pernyataan Menteri Agama Lukman Hakim dalam sidang isbat terkait penentuan 1 Syawal 1436 Hijriah di Kementerian Agama. Dan tentunya kita sudah ketahui bahwa besok adalah 1 Syawal, dan untuk itu kami mengucapkan selamat Idul Fitri bagi Anda yang merayakan, dan kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kemarin belum selesai ketegangan antara Polri dengan KPK. Kok sekarang ada ketegangan baru lagi? Apakah ketua KI, anggota KI tidak boleh berpendapat tentang sesuatu yang berhubungan, apakah dekat atau jauh dari tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya? Ayo anak-anak, kita doa dulu. Ya, kok bau mulut sih? Iya nih, ayah sariawan dan panas dalam. Oh, pantes sariawan. Pakai albotil dong ya. Caranya, encerkan 10 tetes albotil ke dalam segelas air, aduk, kumur-kumur, lalu bilas kumur dengan air bersih, terus oleskan albotil ke sariawan, sariawan sembuh, puasa lancar. Sariawan di mulut tuntaskan dengan albotil. Benar loh, setelah aku pakai albotil, sariawanku langsung sembuh dan nafasku sudah tidak bau mulut lagi. Sekarang, ayah bisa makan tanpa rasa perih. Pasti dong ya, kan albotil bekerja sebagai antiseptik, membunuh kuman penyebab sariawan dan bau mulut, sebagai hemostaktik menghentikan perdarahan, dan sebagai astringent yang dapat mencurigkan luka dan merangsang pembentukan kulit baru. Sariawan sembuh, nafas segar, puasa lancar. Sariawan di mulut tuntaskan dengan albotil. Karena Allah mengatakan engkau berdosa, engkau bilang tidak, berarti engkau berani menuduh dia. Engkau salah, engkau bohong, saya tidak berdosa. Mengapa engkau mengatakan saya berdosa? Di sini kita melihat bahwa manusia yang mengaku diri tidak berbuat dosa adalah manusia yang langsung berdosa kepada Allah. Welcome to the future of news. The Jakarta Globe, your city, your world. Kemarin belum selesai ketegangan antara Polri dengan KPK. Kok sekarang ada ketegangan baru lagi? Apakah ketua KI, anggota KI tidak boleh berpendapat tentang sesuatu yang berhubungan, apakah dekat atau jauh dari tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya? Baik, pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog kita simak dulu lanjutan pernyataan dari Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Samsudin. Orang awam pun udah membaca, karena KY 2 orang ya dari Komisi Yudisial, ketuanya Marzuki ya, Suparman Marzuki, dan Pak Taufikur Rahman kan pernah menyampaikan pendapat terhadap pra-peradilan ya, yang memenangkan seseorang tersangka sehingga bebas. Nah, kebetulan berada di jajaran pimpinan Polri. Maka ketika ini dibidik, disorot, orang kan mudah atau susah untuk tidak menduganya sebagai ada dendam. Nah, Buya Syafiee masuk di situ. Anda tegakkan hukum secara profesional, berkeadilan, jangan atas dasar dendam. Nah, hal-hal semacam ini jangan kemudian disikapi lagi secara dalam nada yang lebih, ini yang akan menimbulkan kegaduhan politik ya. Orang awam pun ada dugaan dendam karena orang-orang yang ditetapkan tersangka dalam hal ini ada kaitannya dengan kasus terdahulu. Pak Agus, silahkan komentarnya. Iya, saya koreksi juga pernyataan Mbak ya.
beliau tidak mengatakan ada dendam, jangan sampai beliau begitu katanya. Ada kan dugaan begitu, bahwa ini dendam, gitu kan. Jadi jangan dibolak-balik lagi, tambah gaduh nanti kan gitu kan. Sebetulnya pernyataan beliau tidak ada yang gaduh gitu kan, karena pertanyaan wartawannya yang gaduh, jadi ikut gaduh kita. Ya, nggak ada masalah gitu kan. Jadi ya kita menyikapi permasalahan yang sedang kita tangani sesuai dengan tupoksinya. Dan kami dengan lembaga-lembaga lain juga tidak masalah karena tupoksinya sudah jelas masing-masing, saling mengawasi, saling mengkoordinasikan. Nah, sehingga kalaupun ada permasalahan antara orang-orang yang di dalam lembaga itu jangan dibawa menjadi permasalahan lembaga. Ini yang kita harapkan. Ya, kemudian kami siap untuk dikoreksi, kami siap untuk dikritik dalam rangka pembenahan kami juga dalam rangka melaksanakan perintah negara ini, perintah undang-undang. Ya kalau kita tidak mau melaksanakan undang-undang, terus siapa lagi kan gitu. Baik, nah, ya Mas Arjo silakan. Ini komentarnya. Saya kira saya mulai dengan Pak Theo tadi ya di NTT. Saya ingin mengatakan bahwa kalau ada rakyat yang mengkritik pada polisi itu bukan berarti kita benci polisi. Jadi satu hari setelah kejadian kemarin rame gaduh itu, kemudian saya pribadi menelpon Buya Safi Ma'arif. Saya melakukan dialog yang sangat panjang dan sama sekali tidak ada rasa kebencian terhadap institusi polisi dari omongan Buya Safi Ma'arif. Justru dia mencintai, dia berharap bahwa keadilan itu akan tercipta di Indonesia. Setelah dia selalu mengatakan bahwa pasal yang sial gitu ya di Pancasila itu adalah pasal kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Gitu. Jadi inilah justru kritik itu digunakan bagaimana keadilan itu bisa terwujud, tidak lagi menjadi pasal yang yatim piatu, kira-kira demikian. Jadi tidak ada kebencian terhadap institusi polisi, tapi sekali lagi segera berbenah saya kira. Intinya segera berbenah karena tantangannya sangat besar ya. Saya kira demikian. Baik, kita akan jeda dulu untuk mengikuti news update berikut ini. Jadi pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda berikut ini.